Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada malam hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita akan masuki ibadah pada malam hari ini. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 481 ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hingga malam hari ini kami masih dapat merasakannya lewat nafas hidup dan kesehatan. Juga di saat kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh tahu bahwa kasih Allah itu dapat kita lihat secara nyata di dalam Kristus Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Kasih Allah yang sesungguhnya dan sangat nyata itu dapat kita lihat dari karya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, demikianlah Allah menghendaki kita orang-orang yang sudah menerima kasih-Nya untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Kasih kepada Allah haruslah diwujud nyatakan melalui kasih kepada sesama. Karena adalah hal yang tidak baik, ataupun kitab Yakobus mengatakan kita adalah seorang pendusta
jika kita mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci sesama kita. Kasih kepada Allah harus nyata melalui kehidupan kita dengan sesama kita. Sesama berarti adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam hal ini, kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh memandang wajah, memandang rupa, memandang keadaan atau apapun di dalam menyatakan kasih Allah. Tetapi yang Allah kehendaki adalah kita mampu mengasihi semua orang seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Kita terpanggil untuk menjadi orang-orang yang mampu mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, yang sungguh-sungguh memerlukan, membutuhkan pertolongan kita. Itulah buah kasih yang sesungguhnya dari kita yang sudah menerima kasih yang daripada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajar kita agar kita menjauhkan diri dari hal-hal yang memakai agama atau memakai firman Tuhan untuk menutupi kesalahan dan kekurangan kita. Kita tidak boleh berkedokkan kesalehan atau agama untuk tidak menolong orang lain. Tetapi melalui firman ini, agama yang kita anut itu harus nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling mengampuni dan saling memberikan yang terbaik. Sebagaimana Allah telah lebih dulu mengasihi, mengampuni, dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Kau mengajarkan kami agar kami hidup dalam kasih-Mu melalui hidup kepada sesama. Kami harus mengasihi sesama kami sebagai buah dari iman kami kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Allah. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan dan menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Di sepanjang malam ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Biarlah di sepanjang malam ini kasih-Mu memelihara hidup kami. Besok dengan kasih Tuhan kami boleh bangun, kami boleh datang ke bait-Mu memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Seluruh jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang dalam keadaan sakit sembuhkan, dalam pergumulan beban berat Engkau menguatkan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.